Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Ahmad bin Al-Habsyi rahimahullah ta'ala fi kitab Risalah Jami'ah ma syarhi li Syekhna wa li Bantani rahimahullah nafa'ana bihi ma bi'ulumihi wa barakatihi ma fid darin ila an qala radhiyallahu anhu wa wajibun naqdaini wa tijarah rubu'ul usyri. Ya. Kita membahas bahwa sekali lagi dalam syariat, dalam fikih mazhab Syafi'i, hanya ada 6 jenis harta yang wajib dizakati. Ya. Emas, perak, atau kalau sekarang dikiaskan dengan uang, ya. Kemudian al-ma'din, barang tambang, kemudian ar-rikas, ya, barang temuan atau harta karun, ya. Kemudian urudut tijarah, ya, barang dagangan, lalu al-mu'asyarat atau al-hubub wa zuru', ya, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan yang bisa menjadi makanan pokok, ya, jadi tidak semua tumbuhan. Kemudian yang terakhir al-masyiyah, ya, hewan ternak. Dalam mazhab Syafi'i hanya 6 jenis harta itu yang wajib dizakati. Jadi kita sebut zakat mal, ya 6 harta itu, 6 jenis itu. Jadi sing duwe kebun pisang, kebun duren, dalam mazhab Syafi'i ya ora wajib zakat, tapi ya gawarene lah. Ya. Lah, semua dari 6 jenis zakat tadi atau 6 jenis harta itu saat dikeluarkan atau wayahe ngentokno zakat itu harus memenuhi nisabnya. Ya, tidak boleh tidak tanpa nisab, harus memenuhi nisabnya. Yang mana nisabnya emas, perak, kemudian barang tambang al-ma'din, kemudian ar-rikas, barang temuan, ya. Kemudian urudut tijarah, ya, barang dagangan, itu senilai dengan 80 piro? Lebihnya aku ngomong piro? 85 apa 93 apa 94? 84 ya? Ya 84. Ala khilaf dzalik, ya. Karena ada khilaf, ada yang bilang 8 sampai 90-an. Ya ala kulli hal. Ya, kemudian untuk tanaman, ya, tanaman ataupun buah-buahan itu sekitar nisabnya adalah sekitar 825 kilo. Ya, sekitar 825 kilo. Sementara untuk hewan ternak, ya, kambing, sapi, onta, ya, aku ora apal gitu. Karena itu rada ruwet tabel itu. Tapi yang jelas kambing niku dimulai, ya, nisabnya saat sudah mencapai jumlah 40 ekor. Sementara sapi dimulai ketika sudah sampai 30 ekor, ya, dan onta ketika mulai masuk nisabnya saat di 5 ekor. Ya. Soal nanti yang dikeluarkan berapa itu ono tabeli, kalau mboten apal. Mangke ya, pas semangat tak kirim ke grup sing aku ora ono. Ya, nah. Lah, dari ketika sudah masuk nisab, ya, berapa yang harus dikeluarkan? Sehingga di sini mulai disebut wajibun naqdaini, ya, yang wajib dikeluarkan dari an-naqdain, ya, emas dan perak, yang kemudian karena al-ma'din, ya, barang tambang niku juga barang tambang yang berupa emas dan perak. Kemudian ar-rikas, barang temuan, itu juga barang temuan yang berupa emas dan perak, maka sama aja. Wat tijarah, dan juga wajibnya yang dikeluarkan dari zakat tijarah atau urut tijarah adalah rubu'ul usyri. Ya, siji dibagi 4, rubu', ya, 1/4 dibagi 10, berarti 2,5%. Ya, 2,5%. Wa wajibul hububi, kecuali rikas, ya, kecuali rikas. Kalau rikas itu 20%. Ya, engko tak tulis kengko, tenang we. Wa wajibul hububi wa thimar, ya, sementara wajib yang dikeluarkan dari al-hubub, ya, biji-bijian, makanan pokok, wathimar, dan buah-buahan, anggur atau kurma, allati suqiyat bimu'natin, yang diairi dengan biaya, ya. Misalnya tuh nyirame nganggo beli air, ya. Atau nek saiki apa? Pupuk, ya. Pakai pupuk, ya. Maka yang dikeluarkan adalah nisful usri, ya, 5%. Wa bi ghairil mu'na, adapun kalau tanaman tadi atau buah-buahan tadi tidak diairi atau tidak diberi pupuk, tanpa biaya sama sekali. Apa nek cara sawah sing saka udan iki apa? Tada hujan, ya.
ada sawah atau apa perkebunan ya anggur ataupun kurma yang mengandalkan hujan ya. Jadi tidak ora diairi, ora dipupuki, ora diopo itu sampai akhirnya ngunduh, maka saat itu yang wajib dikeluarkan adalah al-usyru 1/10 ya. Jadi nek anggaplah satu kintal nek tanpa biaya kalau dengan biaya 5% berarti 50 kilo ya. Tapi kalau tanpa biaya, tanpa diairi atau pupuk dan lain sebagainya 10% berarti 100 kilo ya. Wa zakatu fi kudu nulis nah yang dikeluarkan astagfirullahaladzim, salah. Emas perak berapa nisabnya? 84 gram ya. Barang tambang nanti juga sama 84 gram. Kemudian barang temuan juga sama 84 gram ya. Kemudian barang dagangan senilai juga 84 gram ya. Tanaman 825 kilo ya. Lagi hewan ternak kok gampang lah ya. Kemudian yang dikeluarkan ya, 2,5% untuk emas dan perak. Barang tambang juga sama 2,5%. Sementara khusus barang temuan ya karena iki nemu ora usaha 20%. Ya. Wis nemu mbok entoke cuma 2,5%. Wah. Buang ngeti ya toh. Ini juga untuk barang dagangan 2,5%. Ya. Sementara tanaman ya ada dua bagian. Kalau dengan biaya, ada biaya yang keluar dari cocok tanam tadi, maka yang dikeluarkan hanya 5%. Sementara kalau tanpa biaya, maka yang dikeluarkan 10%. Nah terus nek separuh-separuh muncul pertanyaan nek separuh-separuh itu maksudnya kadang-kadang disirami, kadang-kadang ora disirami, kadang-kadang disemproti pupuk, kadang-kadang ora semproti pupuk ya. Itu disebutkan para ulama ya, kalau ada yang seperti itu ya artinya ada tanaman sing ya, kadang dijarke, kadang disiram ya, maka dikeluarkan ya 7,5%. Ya, itu nanti ada rinciannya di kitab-kitab yang lain. Ala kulli hal. Kemudian diantara syarat ya, diantara syarat emas atau perak atau kalau sekarang uang ya, yang harus
atau yang mendapatkan beban harus dikeluarkan zakatnya, ya. Yang pertama, emas dan perak tadi bukan perhiasan yang mubah. Emas dan perak tadi bukan perhiasan yang mubah. Artinya kalau emas dan perak tadi adalah perhiasan yang mubah yang boleh dipakai ya, oleh perempuan ya, sing lanang ora urusan. Walaupun dipakai tetap kena zakat ini. Apa nek wong lanang nganggo. Tapi ketika seorang perempuan punya emas dan perak, ya jenisnya akeh. Ya, sampai misalnya lebih dari nisab. Pokoknya di apa? Siji anting dienggo engko ganti meneh anting sing hari Senin dhewe, hari Selasa dhewe, hari Rebo dhewe ya. Ya, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena dia dipakai, ada fungsi yang kemudian digunakan. Yaitu diantara syarat pertama. Jadi emas dan peraknya bukan perhiasan yang mubah. Kemudian syarat yang kedua, emas dan perak tadi dimiliki senilai atau sebanyak nisabnya selama setahun. Ya. Jadi misalnya gampangnya lah bulan Muharram kita ada orang punya emas 90 gram, kan sudah memenuhi nisab kan. Ya. Terus di tengah-tengah karena kebutuhan apa didol apa segala macam. Di akhir tahun di bulan Dzulhijjah ternyata cuma sisa 70 gram. Ya maka tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Kenapa? Karena kepemilikan nisabnya hanya berlaku di sebagian tahun, bukan setahun penuh. Padahal syarat wajibnya zakat emas dan perak itu adalah punya nisab atau memiliki nisab selama setahun penuh. Sehingga sekarang kalau emas dan perak ini ya disamakan dengan uang, maka uang pun juga begitu. Duitnya misalnya mbok simpen nggon bank. Yo, 84 gram ki pirang juta? Sekitar ya berarti sekitar 84 juta ya. Anggaplah sekarang kan emas 1 juta ya, anggaplah 1 juta. Misalnya 90 juta sekian, ya wes 90 juta lah ya. Sehingga misalnya kita ada orang punya uang di rekening ya sejumlah 100 juta misalnya. Sudah lebih dari nisab. Tapi perjalanan dalam setahun ya, mungkin dipakai untuk bayar tagihan apa segala macam, pas di akhir tahun di bulan Dzulhijjah ternyata kok cuman sisa 75 juta. Ya maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nek bahasa kasare duit sing nganggur. Ya. Bahasa kasare duit sing nganggur ya. Kecuali ana wong sing sengaja, wah kita isih ngendep mes tahun ki. Entok kisik wae lah ya. Nah, itu hilah itu ya. Nah, hilah kembali ke yang kemarin, sebagian banyak ulama yang mengharamkan hilah. Ya. Kemudian zakat emas dan perak tadi, ya. Setahun? Ya benar, guys. Itu diantara syaratnya ya, karena nanti ada rincian tambah lagi di kitab-kitab yang lebih besar. Ala kulli hal. Sementara untuk barang tambang tidak harus haul. Barang tambang tidak harus haul. Jadi ono wong nambang. Ya ono wong nambang untuk emas disimpan. Misalnya bulan pertama dia dapat 20 gram. Bulan kedua dapat lagi emas atau perak. Ya, nek perak kalau tuh akeh ya, perak itu 588 gram. Ya. Emas misalnya gampang ini lah emas. Ya. Bulan kedua 20 gram, 3 20 gram sampai ya, di bulan ke-6 atau di bulan ke-5 berarti sudah 100 gram. Maka di bulan kelima tadi dia wajib langsung mengeluarkan zakatnya. Ya karena dia memenuhi nisabnya saat di bulan kelima. Jadi kapanpun dia memenuhi nisab barang tambang maka langsung dikeluarkan zakatnya. Kemudian barang tambang yang dimaksud hanya yang berupa emas dan perak. Jadi sing nambang misalnya batu bara, ya tidak wajib tidak kena zakat. Nambang batu sing gawe iki apa jenenge? Kok akeh. Ndak sing iku lho, sing keramik lho apa namanya? Marmer. Ya, misalnya nambangi marmer ndak kena ndak kena zakat juga di mazhab Syafi'i. Ya. Nah, sing nambang keributan ya katanya harus kena. Ya. Kemudian barang temuan ya atau rikas. Ya ini ada beberapa syarat, di antara yang pertama adalah barang temuan ini
Ya, berupa emas dan perak. Harus berupa emas dan perak kalau mau kena wajib zakatnya. Ya. Artinya, kalau jenengan ada nemu barang temuan kok bukan emas perak, gerabah atau blue sapphire misalnya ya. Ya. Blue sapphire mbok temu, wah, luwih raras kok emas perak kuwi. Maka tidak wajib kena zakat. Itu syarat yang pertama. Jadi barang temuannya harus berupa emas dan perak. Kemudian syarat selanjutnya min dafinil jahiliyah. Barang temuan ini merupakan peninggalan dari masa jahiliyah atau masa pra-Islam. Ya, atau nek cara Indonesia berarti bisa dibilang saat Islam belum masuk ke Indonesia. Ya, kita anggaplah kita sudah sepakat bahwa ya Wali Songo masuknya di Indonesia atau berpopuler ya, bukan populer di Indonesia di akhir masa Majapahit. Berarti kalau mau dapat barang temuan, barang rikas itu, ya itu berarti sebelum Majapahit akhir. Ya. Syaratnya niku. Lah cara ngerti piye? Ya takok sing ahli to ya. Kowe aja mbok kira-kira dhewe ki aku sik butuh gawe bayar utangku ki. Kita jahiliyah gitu iki ya. Ndak, tapi tanya kepada orang yang ahli, dicek ya. Kalau memang itu berasal dari masa sebelum Islam ya masuk atau sebelum Islam menguasai sebuah wilayah, maka itu masuk kategori rikas yang bisa kena zakat. Kemudian syarat yang ketiga untuk barang rikas harus ditemukan atau barang temuan ini ditemukan di tanah miliknya atau tanah kosong yang dia ya mawat kita gimana boy guys? Ihyaul mawat, menghidupkan tanah kosong. Ya, jadi dulu ada di fikih itu ada pembahasan kalau ada tanah kosong tidak ada yang mengaku punya, terus datang satu orang ditanami atau dibikin aktivitas lah, maka orang yang membuat aktivitas itu berhak untuk mengklaim tanah itu, namanya ihyaul mawat. Ya, jadi di tanah miliknya atau di tanah yang dia hidupkan itu. Jadi nek tanahnya tonggomu ya berarti wae tonggomu. Ya wis. Jiwa-jiwa nyolong, iki tanahe tonggoku kosong kok ora dinggoni yo. Lah tapi kan sertifikat to tonggomu Ya, kemudian karena barang rikas ini ya minimal tiga ya. Jadi berupa emas dan perak, artinya selain itu ndak wajib zakat. Kemudian dari peninggalan jahiliyah atau pra-Islam, kemudian diambil atau ditemukan di tanah miliknya. Ya. Lah karena ini barang temuan, bukan tidak ada effort kerja dari seseorang, maka wajib zakatnya sebanyak 20%. Ketika sudah masuk nisab, ya, artinya jumlah emas dan perak di harta karun ini sudah masuk nisab. Berarti nek nemu barang temuan wis fix kabeh iki. Dari zaman jahiliyah atau pra Islam, ya ning tanahku dhewe, ya ora tanahnya tonggoku, ya. Dicek isine emas dan perak, tapi kok cuma 60 gram, ya ndak wajib zakat. Atau misalnya perak ndak sampai 588 gram juga ndak wajib kena zakat. Kemudian untuk barang dagangan, ya barang dagangan yang nisabnya senilai ya 84 gram. Niku juga ada beberapa syarat. Ya, di antaranya yang pertama barang yang jenengan beli atau jenengan kulak ya. Kulaan niku memang diniati sebagai barang perdagangan. Lah apa itu dagang? Dagang niku para ulama menerjemahkannya dengan muawadhatun biqasdir ribhi, ya, tukar menukar dengan niatan atau dengan tujuan untung. Jadi bukan nek cara saiki CSR, ya, bukan hadiah, bukan apa, ya. Oke, ada tukar menukar kok satu kepengennya untung, maka itu sudah masuk kategori dagang. Jadi memang beli barang dengan niat sebagai dagangan. Jadi barang kita tuku untuk jadi untuk jadi barang daganganku. Kemudian haulnya dimulai semenjak kulaan. Haulnya zakat tijarah atau urut tijarah niku dimulai semenjak kulaan. Ya, kulaanmu bulan misalnya Safar, ya berarti di bulan Safar itu mulai haul. Loh tapi aku dodole nembe bulan Ramadan ya karepmu. Ya ngopo kowe kulaan bulan Safar dodolmu bulan Ramadan itu? Setengah tahun luweh kuwi. Pokoknya mulai dari kulaan.
Kalau misalnya dia dapat barang, ya hasil warisan atau dikasih, misalnya wong duwe tanah, ada orang tua punya tanah, orang tuanya meninggal, terus anaknya dapat warisan tanah, ya terus si anak ini mau jual tanahnya. Sejak kapan haul tijarohnya dimulai? Haul tijarohnya dimulai semenjak dia niat untuk menjual tanah. Beda ya, nek de kulaan berarti niatnya semenjak dia kulaan. Tapi karena ini dia dapat warisan bukan kulaan, maka niatnya atau haulnya dimulai semenjak dia niat untuk menjualnya. Makanya ada kasus yang disebutkan di Busrul Karim. Ya, kalau ada orang ya punya tanah, ya, terus dia niat menjual tanah tadi, ternyata baru laku setelah 10 tahun. Ya, maka 10 tahun itu wajib dia zakati semua. Kenapa? Karena dia sudah niat tijaroh semenjak di tahun pertama. Ya. Jadi nek memang duwe barang-barang ngono, ya niate idhikhar. Idhikhar iku nyimpen, gawe duwe-duwe. Nek ditawar nembe diniati apa? Tijaroh. Karena nek ora abot kuwi ya to. Tanahmu mungkin payune 15 tahun kemudian ya garik 2,5% kali 15 tahun. Ya, itu syaratnya. Jadi yang pertama memang niatnya barangnya untuk dijual, kemudian haulnya dimulai semenjak diniatkan untuk kulaan semenjak kulaan. Terus di akhir haul ya ini bedanya dengan yang lain. Barang dagangan nisabnya itu tidak harus semenjak awal haul. Nisabnya barang dagangan tidak harus dari awal haul. Artinya ingatan, kita tadi itu ya, tadi kita sepakat atau kita itu bahwa sekarang 1 gram emas 1 juta, berarti kita anggap nisabnya sekitar 84 juta. Misalnya ada orang di awal dia dagang modalnya cuma 60 juta, sekolahan macam-macam lah. Yo. Terus berjalan setahun jual beli kulaan meneh, jual beli kulaan terus sampai setahun. Ternyata dihitung ya barang dagangannya plus keuntungan atau uang toko nek sore iki ya. Uang tokonya ternyata berjumlah sampai 120 juta. Maka saat itu dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Ya. Kenapa? Walaupun di awal haul tidak memenuhi nisab, selama di akhir haul terpenuhi nisabnya, maka saat itulah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ya. Dan perbedaannya dengan zakat yang lain, ya, di mazhab Syafi'i, semua zakat dikeluarkan sesuai jenis yang dizakati. Jenengan gadah emas atau perak, berarti yang dikeluarkan berupa emas atau perak. Jenengan wajib zakate makanan pokok, yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Jenengan punya hewan ternak, yang dikeluarkan juga hewan ternak, kecuali zakat tijaroh. Zakat tijaroh dagangnya misalnya apa sing rada aji apa dagang apa iki? Tanah. Dagang tanah misalnya ya, atau apa dagang tanah iki. Ya sebagai kuwi lah ya, jual beli tanah lah. Properti. Ya, jual beli properti misalnya. Kalau diberikan properti ini ya mungkin agak sing abot itu. Ya. Maka kemudian oleh dalam fikih ya untuk urut tijarah atau zakat tijarah dinilai wajib zakatnya berapa, kemudian dinilaikan atau disamakan dengan emas dan perak atau kalau sekarang uang. Ya, jadi selama setahun totalnya ada sisa barang berapa plus uang tokonya ada berapa. Ya sudah dipotong semua ya, sudah dipotong kebutuhanmu dan lain sebagainya. Kok sisanya kok lebih dari nisab, ya maka dihitung sekian ya sekian rupiah lah, sekian rupiah, maka uang tadi yang dikeluarkan sebagai zakat tijarohnya. Ya, niku perbedaannya antara zakat tijaroh dengan zakat yang lain di mazhab Syafi'i. Loh tapi kok saniki kok enten sing misale zakatnya zakat ternak, hewan ternak, tapi kok ngentokke zakate nganggo duit misalnya, maka bisa dibilang itu ikut pendapat di mazhab Imam Abu Hanifah. Ya, taklid kepada mazhab Imam Abu Hanifah yang membolehkan mengeluarkan zakat senilai
barang zakat yang wajib dia keluarkan. Ya. Jadi misalnya sampai ketemu ngono rasa kaget. Ya, berarti dia taklid in mazhab Imam Abu Hanifah. Ya wallahu alam bisawab, insyaallah panggih malih bahas soal zakat fitrah. Ya. Terus sama apa? Masrifuz zakawat, ya orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Insyaallah ketemu lagi, tetap sehat walafiat, amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadhi qawlan wa fi'lan وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.